Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode 111. Dimana pada episode sebelumnya, setelah mengetahui kalau kristal waktu memiliki fungsi yang luar biasa, Chusyu pun bersedia membantu Anki untuk menyelamatkan orang tuanya. Dan setelah melakukan perjalanan selama 7 hari, mereka pun akhirnya sampai di kota Lansing di dunia selatan. Sesampainya di sana, Chusyu langsung pergi ke Menara Jubao untuk menemui Jin Chen Xiao, sehingga membuat Jin Chen Xiao sangat terkejut karena dia takut kalau kedatangan Chusyu untuk memeriksa penggelapan dana Menara Jubao. Tapi kedatangan Chusyu ke sana untuk meminta Jin Chen Xiao pergi ke keluarga Chu bersama Anki dan meminta keluarga Chu untuk melepaskan orang tua Anki yang mereka sekap. Karena permintaan dari Chusyu itu, keluarga Chu langsung mengadakan rapat darurat dan mengambil kesimpulan untuk menuruti permintaan dari Chusyu karena mereka bisa menangkap keluarga An setelah Chusyu pergi dari kota Lansing. Setelah dibebaskan oleh keluarga Chu, keluarga An mengucapkan terima kasih kepada Chusyu karena telah membantu mereka. Lalu mereka pun berpisah dengan menggunakan perahu terbang yang berbeda dan berniat untuk segera pergi dari kota Lansing. Di dalam perjalanan, Paman An berkata kepada Anki kalau semua ini belum berakhir karena keluarga Chu tidak akan melepaskan mereka semudah itu. Lalu Paman An mendorong Anki dari sana agar Anki tidak diincar oleh keluarga Chu jika mereka menaiki perahu yang sama. Lalu Paman An pun mengaktifkan teknik rahasia miliknya untuk mewariskan peta Jisui yang sudah dijaga oleh keluarga An selama 100.000 tahun kepada Anki, sehingga langsung muncul gambar peta tanpa petunjuk yang tidak bisa dibaca oleh Anki. Paman An pun menjelaskan kepadanya kalau di masa depan akan ada orang yang mencari Anki dan orang itu akan bisa membaca peta Jisui. Jika Anki bertemu dengan orang seperti itu di masa depan, Anki harus menyerahkan peta Jisui kepadanya dan tugas keluargaan selama 100.000 tahun pun sudah terpenuhi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Sesaat sebelum jatuh ke tanah setelah didorong oleh ayahnya sendiri agar bisa selamat, Anki mengaktifkan energi spiritual miliknya agar bisa menggunakan jurus meringankan tubuh, sehingga Anki bisa mendarat dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Anki yang masih merasa bingung dengan sikap yang diambil oleh keluarganya, dia mempertanyakan semua itu. Dalam hati dia bilang, kenapa ini harus terjadi lagi? Aku harus berpisah dengan keluargaku setelah kami bertemu kembali. Apakah keluarga Chu memang tidak akan melepaskan kami begitu saja? Meskipun Yang Mulia Putra Suci sudah berbicara secara langsung agar mereka melepaskan orang tuaku. Tak lama kemudian, alangkah terkejutnya Anki karena dia mendengar suara perahu terbang tepat di atas kepalanya, di mana perahu terbang itu melesat dengan kecepatan tinggi dan pergi ke arah yang sama dengan perahu terbang yang dinaiki oleh orang tuanya. Melihat perahu terbang yang memiliki simbol keluarga Chu, Anki pun akhirnya bisa memahami keputusan dari ayahnya dan berkata di dalam hatinya, ternyata dugaan ayah memang benar, keluarga Chu tidak akan melepaskan kami begitu saja. Tapi kenapa mereka melakukan hal itu? Apakah mereka tidak takut kalau Putra Suci Taisu akan marah kepada mereka? Tidak, bukan seperti itu. Ini pasti karena pengaruh dari leluhur keluarga Chu. Mereka pasti dilindungi oleh para petinggi Tanah Suci Taisu, sehingga bagi mereka Putra Suci Taisu bukanlah merupakan sebuah ancaman. Sambil bersembunyi di balik pepohonan, Anki mengeluarkan sebuah jimat dan kembali berkata di dalam hatinya, ini adalah kertas jimat yang diberikan oleh Yang Mulia Putra Suci kepadaku. Dia mengatakan kalau aku bisa menggunakan jimat ini. Dia mengatakan kepadaku kalau aku bisa menggunakan jimat ini kalau aku berada di dalam masalah. Aku harus cepat menggunakannya sebelum semuanya terlambat. Lalu Anki memfokuskan ingatannya yang akan dia curahkan ke dalam jimat tersebut karena jimat itu berfungsi sebagai perekam gambar dan juga suara. Dalam hati dia bilang, semoga Yang Mulia Putra Suci akan segera menerima pesan dariku ini dan dia bisa datang untuk menyelamatkan kedua orang tuaku. Sementara itu, Chusyu yang sedang berjalan-jalan di kota Hanfeng karena dia masih mempunyai janji untuk membuat Bibi Luo jatuh cinta kepadanya. Jadi Chusyu memilih untuk mengajaknya jalan-jalan terlebih dahulu agar Bibi Luo merasa senang. Terlihat banyak orang yang juga sedang berjalan-jalan di sana dan terdengar suara gadis kecil yang menawarkan manisan buah kepada para pejalan kaki. Chusyu yang sedang berjalan-jalan dengan Bibi Luo itu, dia mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Chusyu bilang, Bibi Luo, kenapa kita tidak beristirahat saja dan mencari penginapan di sekitar sini dan kita akan kembali pulang besok harinya? Tapi Bibi Luo hanya diam saja dan tidak menjawab perkataan dari Chusyu.
Karena ekspresi wajahnya selalu tampak dingin, jadi Chusyu tidak mengetahui kalau Bibi Luo sedang marah atau tidak. Lalu Chusyu berinisiatif untuk membeli manisan buah, karena Chusyu mengetahui kalau Bibi Luo sangat menyukainya. Dan Chusyu memanggil gadis kecil yang menjual manisan itu. Dia bilang, "Gadis kecil, aku beli 2 manisan buahnya." Gadis kecil itu pun langsung memberikan 2 tusuk kepada Chusyu. Dia bilang, "Harganya 2 koin perunggu untuk 2 tusuk manisannya." Chusyu pun memberikan uangnya sambil berkata, "Ambillah ini dan simpan saja kembaliannya." Gadis kecil itu menjawab, "Terima kasih banyak tuan." Ekspresi wajah Bibi Luo yang tadi tampak dingin langsung berubah seketika setelah Chusyu memberikan manisan buah kepadanya. Chusyu bilang, "Bibi Luo, ini adalah manisan buah kesukaanmu." Bibi Luo yang tampak senang karena Chusyu masih mengingat makanan favoritnya itu. Dia hanya bisa terpesona dengan wajahnya yang terlihat memerah. Lalu Bibi Luo langsung mencicipi manisan buah itu dengan penuh perasaan karena dia sudah cukup lama tidak memakannya. Karena setelah hampir sebulan penuh dia sibuk menemani Chusyu yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan rencana Chusyu selalu berubah-ubah tergantung situasi yang dihadapi olehnya. Setelah manisan itu masuk ke dalam mulut Bibi Luo merasakan rasa manis yang luar biasa. Dan rasa manis itu adalah rasa yang dia rindukan selama ini karena manisan buah adalah makanan favoritnya sejak kecil. Dia bilang, "Aku sudah lama ingin memakannya. Rasa manis yang bercampur sedikit asam ini membuatku ingin selalu memakan manisan ini setiap hari." Melihat ekspresi wajah Bibi Luo yang langsung berubah seketika setelah memakan manisan, Chusyu pun langsung mengkerutkan keningnya. Dalam hati dia bilang, "Siapa yang menyangka kalau seorang kaisar semu yang tidak kenal ampun sepertinya akan berubah menjadi gadis lugu biasa saat sedang memakan manisan." Kemudian, setelah Bibi Luo menghabiskan manisan buah itu, Chusyu pun melanjutkan perjalanannya ke tempat penginapan, dan terlihat jimat yang dikirimkan oleh Anki sudah tiba di sana dalam waktu yang cukup singkat. Chusyu pun langsung menangkapnya dengan wajah yang terlihat sangat serius, karena Chusyu mengira kalau itu adalah ulah dari seseorang yang hendak mengganggu waktunya bersama dengan Bibi Luo. Chusyu bilang, "Siapa yang berani melemparkan jimat ini kepadaku?" Tapi setelah Chusyu melihatnya dengan seksama, dia menyadari kalau jimat itu adalah miliknya. Dalam hati dia bilang, "Bukankah ini adalah kertas jimat yang aku berikan kepada Anki? Apakah terjadi sesuatu kepadanya sehingga dia menggunakannya tepat setelah kami berpisah?" Bibi Luo pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Dia bilang, "Ada apa? Apakah telah terjadi sesuatu?" Lalu Chusyu membuka pesan dari kertas jimat itu yang berisikan gambar Anki yang meminta bantuan. Dengan wajah yang terlihat sangat panik, Anki bilang, "Yang mulia Putra Suci Taisu, keluarga Chu telah menangkap orang tuaku lagi. Tolong selamatkan kami." Tentu saja Chusyu menjadi sangat marah setelah melihat pesan dari Anki dan langsung menghancurkan kertas jimat itu. Dia bilang, "Ternyata mereka punya nyali yang besar. Berani sekali mereka tidak menganggap perkataanku dan malah menangkap mereka lagi." Bibi Luo berkata, "Apakah keluarga Chu kembali menangkap keluarga An setelah mereka melepaskannya?" Chusyu pun langsung mengubah rencana dan berniat kembali ke kota Lansing. Dia bilang, "Bibi Luo, ayo kita kembali ke kota Lansing. Aku ingin melihat sebenarnya rencana licik apa yang coba dimainkan oleh keluarga Chu." Bibi Luo menjawab dengan wajah dinginnya. Dia bilang, "Baiklah, ayo kita pergi ke sana." Lalu Bibi Luo membuka portal teleportasi untuk pergi ke kota Lansing. Karena Bibi Luo hanya bisa menggunakan portal teleportasi untuk menuju tempat yang telah dia datangi sebelumnya. Bibi Luo bilang, "Aku akan mengantarmu ke sana menggunakan portal teleportasi agar bisa sampai lebih cepat. Semoga kita bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka." Chusyu menjawab, "Terima kasih banyak Bibi Luo. Aku pasti akan mentraktirmu makan setelah semua ini selesai." Sementara itu di pintu gerbang kediaman keluarga Chu, terlihat banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Karena penjaga keluarga Chu sedang memberikan hukuman cambuk, sehingga banyak orang yang penasaran dengan siapa orang yang sedang dihukum oleh mereka. Terlihat di sana ada 2 orang yang sedang diikat oleh mereka, dan wajah mereka sudah tidak bisa dikenali lagi karena luka cambukan yang mereka terima sudah terlalu parah, sehingga mereka berdua pun tewas akibat tidak bisa menahan siksaan yang diberikan oleh keluarga Chu. Meskipun kedua orang itu sudah tidak bernyawa lagi, penjaga yang mengenakan topeng itu terus mencambuk mereka tanpa henti, agar menjadi contoh bagi semua orang yang hadir di sana, supaya mereka tidak berani menyinggung keluarga Chu. Orang-orang yang hadir di sana bilang, para pencuri ini memiliki nyali yang sangat besar. Mereka bahkan berani mencuri di kediaman keluarga Chu. Sudah sepantasnya mereka mendapatkan hukuman seperti ini.
Orang yang berada di belakang mereka juga berkata, "Kudengar masih ada seorang pencuri lagi yang masih bebas berkeliaran dan keluarga Chu sudah mengeluarkan poster buronan dengan hadiah yang sangat besar." Wanita di sebelahnya bertanya, "Aku penasaran, apa yang telah mereka curi itu sehingga keluarga Chu mau memberikan hadiah yang sangat besar?" Pria itu menjawab, "Apapun yang telah mereka curi itu sudah tidak penting lagi, karena yang terpenting adalah seharusnya mereka tidak menyinggung keluarga Chu sejak awal." Lalu Chu Xiu yang telah datang ke kota Lansing menyerap pembicaraan mereka. Dia bilang, "Nona, di manakah aku bisa melihat kertas buronan dari pencuri itu?" Wanita itu pun langsung menoleh ke belakang karena dia merasa cukup terkejut setelah Chu Xiu tiba-tiba saja berbicara di belakangnya. Wanita itu pun langsung mengambil kertas buronan yang dia simpan di dalam gutangnya. Dia bilang, "Kertasnya ada di sini, silakan jika kau mau melihatnya." Chu Xiu pun sedikit menggoda wanita itu dengan berkedip kepadanya. Dia bilang, "Terima kasih banyak Nona, kau sungguh sangat baik sekali." Lalu Chu Xiu membuka kertas buronan itu yang ternyata adalah Anki. Dia bilang, "Rupanya sekarang mereka mengincar Anki. Tampaknya dua jenazah yang diikat di depan gerbang keluarga Chu itu adalah kedua orang tuanya." Bibi Luo pun berkata kepada Chu Xiu, "Mereka mungkin masih hidup saat ini jika kau tidak menyelamatkan mereka dengan meminta keluarga Chu untuk melepaskannya." Chu Xiu menjawab, "Mereka mempunyai takdir sendiri yang tidak bisa kita rubah. Kalau saatnya sudah tiba, mereka akan tetap kehilangan nyawa mereka meskipun aku tidak ikut campur sedikit pun." Bibi Luo kembali berkata, "Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau akan membalaskan dendam mereka?" Wajah Chu Xiu pun langsung berubah menjadi sangat marah dan sambil membakar kertas buronan itu dia bilang, "Hal yang membuatku sangat marah adalah para gegabah ini berani menyalahartikan perkataanku dan hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Dengan apa yang telah mereka perbuat itu, mereka sudah tidak diperlukan lagi di dunia ini." Lalu Chu Xiu bersama Bibi Luo berjalan ke depan pintu gerbang keluarga Chu dan Bibi Luo pun berkata kepadanya, "Kudengar keluarga Chu ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tanah suci Taisu. Apakah kau tidak khawatir akan membuat kakak Huamu itu marah jika kau melenyapkan mereka?" Chu Xiu pun hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa karena yang ada di dalam pikirannya saat ini adalah memberikan pelajaran kepada keluarga Chu. Sementara itu di lantai kedua kediaman keluarga Chu, terlihat Chu Tianyu dan adiknya sedang menonton penyiksaan terhadap keluarga Han dengan santai. Mereka terlihat sangat menikmatinya karena bisa makan dan minum dengan nyaman meskipun di depan mereka ada dua orang yang sudah tidak bernyawa lagi. Adik Chu Tianyu yang merasa khawatir dengan yang telah dilakukan oleh kakaknya, dia menanyakan hal itu kepadanya. "Kakak, kudengar putra suci Taisu memiliki temperamen yang sangat buruk dan suka mencabut nyawa orang lain seenaknya. Apakah kau tidak khawatir kalau dia akan mengincar kita setelah kita mengabaikan permintaannya dan malah melenyapkan keluargaan?" Chu Tianyu tetap terlihat tenang meskipun adiknya berkata seperti itu. Dia bilang, "Apakah kau pikir dia akan berani menyerang keluarga Chu? Kau jangan lupa, karena keluarga Chu kita adalah salah satu pendiri dari tanah suci Taisu. Meskipun dia berani melakukannya, para petinggi tanah suci Taisu tidak akan mengizinkannya untuk macam-macam dengan kita." Adiknya pun merasa tenang setelah Chu Tianyu berkata seperti itu kepadanya. Chu Tianyu bilang, "Jangan cuma duduk dan bengong saja seperti itu. Adik kedua, minumlah minuman ini. Sekarang kita hanya perlu menunggu Anki jatuh ke dalam jebakan kita. Aku yakin dia tidak akan terus bersembunyi setelah kita memajang jenazah kedua orang tuanya di pinggir jalan seperti ini." Sementara itu, terlihat seseorang yang mengenakan jubah di siang hari bolong. Dia adalah Anki yang sengaja menyamar agar tidak dikenali orang-orang lain. Dalam hati Anki bilang, "Ayah, Ibu, aku adalah anak yang tidak berbakti karena aku tidak bisa membalaskan dendam kalian." Anki yang memakai jubah dan juga masker itu, dia tidak kuasa menahan air matanya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aku akan berada di sini sekitar 1 jam lagi. Jika putra suci Taisu tidak datang juga, aku akan pergi meninggalkan kota Lansing dan memenuhi wasiat terakhir dari kalian." Di saat Anki sedang bersedih karena kehilangan kedua orang tuanya, dia langsung terkejut setelah melihat orang yang lewat di sampingnya itu adalah Chu Xiu. Dan Anki pun hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Dia hanya melihat Chu Xiu yang berjalan melewatinya begitu saja. Dalam hati Anki bilang, "Itu adalah yang mulia putra suci Taisu. Dia benar-benar datang setelah aku meminta bantuan kepadanya." Orang-orang yang ada di sana pun merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Chu Xiu. Karena dia berjalan menuju pintu gerbang keluarga Chu. Mereka bilang, "Siapa orang itu? Apa yang akan dia lakukan?" Orang di sebelahnya menambahkan, "Kalian lihatlah, sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang sangat gila." Rupanya, Chu
Chushu mengangkat salah satu patung singa besar yang ada di depan pintu gerbang keluarga Chu. Karena dengan salah satu teknik dari 36 bentuk Zenwu yaitu mengangkat gunung, Chushu bisa dengan mudah mengangkat benda yang sangat besar sekalipun, bagaikan hanya mengangkat kapas saja baginya. Lalu Chushu melemparkan patung singa itu ke gerbang keluarga Chu sampai hancur dan terdengar dentuman yang cukup keras di sana. Karena Chushu melemparkannya dengan sangat kuat, sehingga patung singa itu pun hancur berkeping-keping. Tentu saja orang-orang yang ada di sana sangat terkejut melihatnya, karena mereka baru saja melihat orang yang dihukum karena berani menyinggung keluarga Chu. Sekarang malah ada orang yang dengan terang-terangan melakukannya. Mereka bilang, siapa orang ini? Berani sekali dia menghancurkan gerbang kediaman keluarga Chu. Orang di depannya menambahkan, oh tidak, riwayat orang ini sudah tamat sekarang dan ceritanya pun bersambung. Waktu Nasep, endingnya sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngura agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngura Celot Lovers.